Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kejadian itu terjadi pada tahun 2007. Pada saat itu temanku bernama Gun dan aku pindah ke lokasi konstruksi baru di kota kecil. Kami berdua berbagi asrama dengan salah seorang penduduk di sana yang bernama Kai. Di malam hari Gun bercerita tentang seorang wanita. Suatu malam wanita itu berjalan melewati kuburan karena ia ingin pergi ke toilet. Ia segera berhenti dan panik ketika menyadari bahwa ia baru saja buang air kecil di atas kuburan. Saat pulang ia menjadi gila dan menggigit putranya yang berusia 4 tahun hingga mati. Banyak orang di desa mengetahui tentang cerita itu dan mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Aku selalu terpesona dengan cerita dewa dan hantu dan aku yakin wanita itu telah dirasuki oleh hantu dari kuburan. Pada saat yang sama di sisi lain Kay tertawa keras. Kay mengatakan bahwa Gun hanya mengarang cerita. Aku juga punya pertanyaan karena Gun hanya mendengarnya dari orang lain. Jadi apakah ia pernah menyaksikan cerita itu dengan matanya sendiri? Gun mendengar Kay mengatakan apa yang ia ceritakan hanya dibuat-buat untuk menakuti orang-orang. Gun agak tidak suka dan ia menantang Kay untuk menceritakan kisah hantu yang sebenarnya. Kay melihat Gun dengan marah, kemudian ia bertanya, "Gun, apakah kamu ingin mendengar cerita sebenarnya?" Aku memperhatikan suara Kay, tampaknya ia menjadi serius. Kemudian ia berdiri dan memberitahu kami. Kay mengatakan bahwa mereka adalah setan di sini. Ia berhenti dan berkata dengan ekspresi serius, bahwa seseorang telah membangkitkan hantu di kota ini. Aku belum pernah mendengar rumor itu sebelumnya. Gun juga tidak percaya dengan perkataan Kay dan menganggapnya hanya berbohong. Keraguan Gun membuat Kay menjadi bersemangat. Setelah mendengar Gun, Kay mulai bercerita tentang desa di sebelah barat kota, di mana ada seorang pria aneh dengan hantu di tubuhnya. Ketika ia selesai bercerita, Kay melihat ekspresi kami yang terlihat seperti tidak percaya. Jadi Kay berkata dia akan membawa kami untuk melihat pria aneh itu di tengah malam. Kami dengan sabar menunggu sampai tengah malam untuk mengetahui kebenaran cerita Kay. Dan tepat pada pukul 12 malam, kami bertiga pergi ke arah yang ditunjukkan oleh Kay untuk mengetahui apakah lelaki yang membangkitkan hantu itu nyata atau tidak. Cuaca tengah malam sangat dingin, tapi kami masih belum sampai. Dengan tidak sabar Gun menggerutu. "Kenapa lama sekali? Apakah ini jalan yang salah?" Tapi Kay adalah orang asli di sini, jadi ia tahu medan dengan baik. Jadi kami tidak lagi banyak bertanya. "Jangan khawatir, kita hampir sampai di depan." Kay meyakinkan kami mengambil 2 belokan di gang sempit. Tempat di sekitarnya sangat sepi. Daerah itu memiliki banyak rumah terbengkalai dan mereka menunggu untuk dihancurkan. Kay berhenti kemudian mengatakan bahwa lelaki itu tinggal di rumah bobrok di sana. Kay melihat ekspresi bingung Gun dan bertanya kepadanya, apakah dia takut dan jika ia memang takut masih belum terlambat untuk kembali. Gun mencoba menjadi berani dan ia terus menyuruh Kay untuk menunjukkan jalan. Jadi kami terus mendekati rumah tua itu. Ketika kami mencapai dinding rumah tua, Kay berhenti menyuruh aku dan Gun untuk tetap di belakangnya. Tidak lupa memberi isyarat agar kami tetap diam. Kami bertiga bersandar lembut ke dinding di bawah jendela. Kami tidak bisa mendengar apapun dari dalam sana. Kay meletakkan kedua tangannya di jendela kemudian menjulurkan kepalanya ke dalam untuk melihat apa yang ada di sana. Gun dan aku juga penasaran, jadi kami mengikuti Kay ke jendela dan melihat ke dalam sana. Cahaya di ruangan itu sangat redup. Tidak ada perabotan di dalam rumah dan hanya ada bau apek. Baunya bahkan bercampur dengan bau busuk. Ada seseorang di ruangan itu. Ia duduk dengan punggung menghadap kami. Pria itu hanya duduk tak bergerak dan menundukkan kepalanya. Setelah duduk dan membungkuk tak bergerak selama 7 atau 8 menit, pria itu mulai menggoyangkan bahunya dan tersiak pelan. Kami bertiga tidak terkejut. Kami hanya mendengar pria itu menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. Aku pikir mungkin pria itu sakit mental, jadi ia berbicara omong kosong di tengah malam. Aku bingung dan berbalik bertanya kepada Kay dengan siapa pria itu berbicara. Tapi hari ini adalah pertama kali Kay melihat pria itu, jadi ia tidak tahu. Pria itu hanya tinggal sendirian, jadi mungkin saja ia berbicara dengan hantu. Tapi kami sama sekali tidak bisa melihat hantu itu. Pada saat yang sama Gun menyarankan kami untuk berputar ke arah jendela yang berlawanan, sehingga kami bisa melihat wajah pria itu. Aku dan Kay setuju dengan saran Gun. Jadi kami didorong oleh rasa ingin tahu. Karena ada banyak rumah yang hancur. Jadi kami berjalan dengan hati-hati untuk menghindari membuat suara. Kay adalah orang pertama yang berdiri di jendela dan melihat ke dalam karena arah jendela itu berhadapan dengan wajah pria itu. Kami takut ketahuan jadi Kay naik lebih dulu untuk mengetahui siapa yang sebenarnya diajak berbicara pria itu. Baru saja Kay melirik ke dalam ruangan. Tiba-tiba saja tubuhnya bergetar seolah-olah ia baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Ia hampir berteriak ketakutan dan segera mundur dari jendela. Aku dan Gun buru-buru bertanya kepadanya apa yang ia lihat. Tapi Kay hanya menutup mulutnya dengan kedua tangan
pemandangan seolah-olah ia ingin muntah. Kay berbalik ke belakang menutup mulutnya dan ternyata ia benar-benar muntah. Gun dan aku menjadi semakin penasaran. Kami tidak lagi bisa menahannya. Gun dan aku memanjat jendela dan kami melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa kami lupakan seumur hidup. Kemeja pria itu dibuka. Suara tulang retak terdengar. Pria itu tampak kurus. Ia memegang kaki ayam di tangannya dan ada wajah di perutnya. Dan wajah itulah yang memakan kaki ayam dari tangannya. Dengan mulutnya wajah itu membuat suara gemerisik. Kami juga melihat beberapa bangkai binatang berdarah masih berserakan di tanah. Tiba-tiba saja wajah di badan pria itu berhenti mengunyah. Wajah itu menatapku dengan mata merah darah. Dia melihat ke arah kami. Lalu aku dan Gun berteriak ketakutan kemudian jatuh dari jendela. Pemandangan mengerikan itu membuat kami pusing dan terduduk di tanah. Tangkap mereka dan jangan biarkan mereka lari. Sebuah suara berteriak dari dalam. Suara ini bukan milik pria itu, jadi itu hanya bisa dilakukan oleh wajah di perutnya. Aku berpikir mengapa ada makhluk mengerikan seperti itu di dunia. Kay yang muntah di sebelah kami langsung menyeret aku dan Gun untuk pergi. Kami berlari pulang ke asrama tanpa berani melihat ke belakang. Keesokan harinya, kami memberitahu rekan-rekan kami di tim teknis tentang kejadian tadi malam dan orang-orang tidak mempercayai kami. Jadi mereka ingin melihatnya langsung ke rumah tua itu, namun rumah itu telah kosong. Mereka hanya menemukan ada banyak bangkai binatang. Dan beberapa penduduk setempat berbicara tentang kejadian itu. Mereka mengatakan bahwa pria itu memiliki benjolan aneh di perutnya. Sedangkan beberapa yang lainnya mengatakan bahwa ia kerasukan setan. Dan pada akhirnya aku masih belum tahu apa dia sebenarnya. Sampai sini dulu cerita kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.